Home point updated. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, hari ini adalah bukan video progres terkait dengan konstruksi, tapi ini adalah saya ingin menyampaikan progres hasil dari saya pagi hari ke BPN, lalu bertemu dengan kepala BPN. Dan saya perlu sampaikan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena dari kesibukan yang luar biasa, Kepala BPN Kota Depok memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal, lalu juga mengizinkan saya untuk meliput kegiatan musyawarah sebagai penentuan dari gerbang tol Limo 2 yang mungkin sudah ditayangkan di jam 11 siang tadi. Bagi yang belum menonton kenapa dan bagaimana nasib dari gerbang tol Limo 2, maka tergantung dari hasil musyawarah kemarin di video kemarin dan juga pertemuan berikutnya ya. Tentu saja kita semua berharap musyawarah di gerbang tol Limo 2 bisa segera selesai dan semoga kepentingan umum bisa menjadi kepentingan bersama yang menjadi acuan ya. Karena kalau masih ada sesuatu hal lagi nanti pastinya akan jadi lama lagi. Dan di video kali ini saya juga akan membahas terkait dengan beberapa hal yang juga saya sudah konfirmasikan langsung dengan Satgas A, Satgas B dan juga lain-lain. Dan mari kita langsung bahas dulu dari penlok lama ya. Penlok lama yang saat ini kita saksikan, yang pertama mungkin dari sini dulu. Ini adalah merupakan jalur bidang yang berada di jalur overpass Limo. Ini sudah saya tanyakan dan sudah dikonfirmasikan langsung ke kantor BPN bahwa saat ini sudah proses konsinyasi, namun untuk PHH ini keluar ya, PHH ini keluar atau pemutusan hubungan ya, hak atas tanah, maka ini masih harus menunggu dulu karena ada beberapa administrasi ataupun juga proses yang harus dilakukan di pengadilan gitu. Dan ini nanti dari PPK, dari BPN dan lain sebagainya akan terus berkoordinasi dan kita akan terus tanyakan lagi terkait dengan progresnya. Mudah-mudahan harusnya sih di pekan ini juga sudah bisa keluar ya untuk progres dari bidang yang pertama ini. Ini adalah bidang penlok lama ya. Sekali lagi ini adalah penlok lama yang berada di jalur overpass Limo. Ya, ini dia bidangnya. Lalu kita bicara lagi masih penlok lama dulu ya, biar kita nggak ngacak pembicaraannya. Kita bicara lagi ke penlok lama. Ini juga penlok lama. Ini adalah bagian dari pelebaran Limo Raya. Ya, di bagian ini adalah bagian pelebaran Limo Raya. Satu bidang terakhir di jalur ini. Ini informasinya juga sudah saya langsung konfirmasikan. Kebetulan kemarin ada TLKJ, ada PPK, ada BPN, semua kumpul di kantor BPN dan langsung saya tanyakan ya. Jadi memang ini PHH-nya juga sudah keluar dan pihak-pihak terkait akan segera langsung menindaklanjuti, terutama juga dari TLKJ. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga bahwa PHH-nya sudah keluar, sudah bisa ditindaklanjuti oleh para pihak, sehingga untuk jalur pelebaran Limo Raya ini meskipun bukan bagian dari pentingnya di jalan tol Cijago 3, tapi ini merupakan bagian yang jadi akses jalan warga sekitar. Mudah-mudahan bisa juga untuk segera dikerjakan. Lalu kita lanjut ya. Penlok lama yang terakhir adalah bagian satu bidang terakhir di gerbang tol Limo 1. Seperti yang sudah diketahui, kemarin juga sudah saya buatkan video wawancara eksklusif saya dengan pemilik rumah ya, karena di sana ada rumah dan juga ada beberapa persoalan. Saya sebutkan mungkin pemilik rumah di sana sudah saya wawancara dan sudah disampaikan konsinyasi dan update-nya kenapa di hari ini belum bisa dikerjakan, karena masih juga ada proses-proses administrasi ataupun hal-hal yang masih harus menunggu pada pengadilan ya, di pengadilan kalau nggak salah menunggu proses administrasinya. Ketika nanti sudah berjalan, maka nanti barulah akan penitipan pembayaran kalau tidak salah, kemarin dijelaskannya demikian.
ada penitipan pembayaran, barulah nanti PHH-nya bisa keluar untuk bidang ini, gerbang tol Limo 1. Tapi yang saya dengar memang sedang dikejar atau diupayakan pada pekan ini. Jadi mudah-mudahan pada pekan ini gerbang tol Limo 1 terutama untuk bidang ini bisa segera diselesaikan. Itu adalah penlok lama ya. Jadi penlok lama itu udah ada 1, 2, 3, 4 bidang ya kalau nggak salah ya. Yang satunya sudah dibahas, sudah mengetahui bagaimana proses dari musyawarah yang sudah dilakukan berbulan-bulan, tapi yang di arah gerbang tol Limo 2 yang juga sudah disampaikan oleh Pak Kakan dan ahli warisnya tidak bisa cuti kerja, sehingga akan disambangi atau akan didatangi sebagai langkah percepatan agar kepentingan umum untuk di gerbang tol Limo 2 juga bisa segera dikerjakan, bisa digunakan untuk masyarakat luas. Oke, itu semua sudah penlok lama. Sekarang kita beralih ke penlok baru. Ya, ini adalah penlok baru nih. Sekarang kita baru bicara ke penlok baru. Rumah-rumah yang di antara gerbang tol Limo 1 ini yang sering sekali para pemirsa tanyakan kepada saya di kolom komentar terkait dengan bidang ini, bidang-bidang rumah ini dari mulai ujung ini ya. Ujung ini adalah masuk dalam keterangan penlok tambahan ya, sobat keluarga semua. Jadi ini sampai sebentar saya tunjukkan dulu ya biar kita tidak terjadi kebingungan atau misinformasi. Jadi di luar dari rumah yang sisi kanan ini, di luar dari rumah yang di sisi kanan ya, di luar yang ini, maka di bagian depan sini, nah ini terus sampai ke bagian jalan swadaya depan. Saya tunjukkan ya biar tidak terjadi kebingungan. Nah, sampai ke bagian ini, depan ini. Ya, depan ini nih. Nah, ini adalah merupakan bagian dari jalan swadaya, kecuali yang di depan sana ya. Kecuali yang di jalur overpass Limo tadi yang sudah saya sampaikan, itu merupakan bagian dari penlok lama. Nah, selanjutnya ini yang bagian dari depan sini adalah bagian dari penlok tambahan. Yang informasinya setelah saya kumpulkan, ternyata dari penlok yang bersamaan ini masih ada beberapa bidang atau sebagian bidang, kalau bisa saya sebutkan, sebagian bidang yang masih ada sanggahan. Namun karena saya juga kita semua lah ya, kita semua mengetahui bahwa saat ini sudah memasuki ke percepatan pembangunan tol Cijago 3, dan ini adalah langsung dari harapan presiden sendiri loh, bahwa tol Cijago 3 itu agar selesai lebih cepat gitu kan. Nah, ini langkah yang diambil oleh BPN adalah akan segera mengeluarkan pada pekan ini untuk peta bidang tanah atau PBT disingkatnya ya. Peta bidang tanah ini adalah PBT, pedang bidang tanah yang memang sudah tidak ada masalah. Dan itu kalau kemarin disebutkan sebagian ya. Jadi dari total penlok tambahan ini sebagiannya alhamdulillah sudah tidak ada masalah, dan sehingga pekan ini PBT atau peta bidang tanah ini akan segera dikeluarkan pada pekan ini. Dan saya sudah konfirmasikan ke PPK dari Kementerian PUPR tentunya ya. Saya sudah konfirmasikan, ternyata alhamdulillah bahwa data tanaman dan juga data tanaman dari Dinas Pertanian dan data bangunan dari Dinas Perumkim Kota Depok sudah diserahkan ke kantor BPN untuk data tanaman itu pada pekan lalu. Sedangkan untuk data bangunan sudah diserahkan ke kantor tanah Kota Depok atau BPN Kota Depok pada hari Senin lalu. Sehingga nanti PBT atau peta bidang tanah, lalu juga data-data alas hak yang sudah keluar atau yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan, semuanya akan digabung, termasuk juga data tanaman, data bangunan. Maka sebagian ini nanti akan keluar data nominatifnya ya, itu pada pekan depan. Jadi kalau pekan ini itu akan diusahakan dulu untuk PBT-nya, peta bidang tanahnya akan keluar, lalu akan disesuaikan dengan alas hak. Lalu pekan depan berarti akan ada keluar hasil dari data nominatif, dan itu nanti akan langsung diserahkan ke kelurahan. Dan dari kelurahan juga akan langsung jemput bola lagi, karena kelurahan juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa kelurahan dan PPK ya, tentunya kelurahan dan PPK akan melakukan tindakan percepatan dengan
menyampaikan, tidak hanya memajang di kelurahan, tapi juga langsung menjemput atau memberikan informasi kepada bidang-bidang yang tinggal sedikit ini. Jadi nanti akan didahulukan untuk setengah bidang terlebih dahulu dari bidang total. Dan mudah-mudahan setengah bidang ini juga bisa prosesnya terus berjalan dan berjalan lancar, sehingga bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu dan juga bisa dikerjakan lebih awal oleh kontraktor pelaksana untuk bagian-bagian yang nantinya akan segera selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hasil dari warawiri saya untuk berkeliling di kantor BPN Kota Depok untuk mendapatkan informasi data-data valid seputar progres yang saat ini sedang dikerjakan oleh kantor BPN, baik oleh Satgas A, Satgas B, dan juga pihak-pihak terkait, dan semuanya juga langsung saya konfirmasikan. Mari kita doakan semoga baik progres dari penlock tambahan ataupun dari penlock lama, terutama bagian-bagian penting yang nantinya akan segera kita sendiri sudah tahu semua. Targetnya akhir Juli semua selesai, akhir Juli main road selesai, dan 17 Agustus diharapkan gerbang tol juga ikut selesai. Maka mudah-mudahan target tersebut bisa segera atau bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video drone tol Cijogo terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.